Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, sebagaimana kita ketahui, segala tindakan apalagi berkaitan dengan hukum harus mempunyai pijakan hukum yang jelas atau dasar hukum yang kuat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan video ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum agar channel ini terus berkembang untuk mengedukasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sahabat literatur hukum sekalian, upaya pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah, menanggulangi tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, upaya supervisi, upaya monitoring, upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim tindak pidana korupsi dengan melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita ketahui dasar hukum yang terbaru dan sangat fundamental dalam pemberantasan tindak korupsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai oleh masyarakat atau ormas maupun tokoh masyarakat, tokoh politik bahwa Undang-Undang KPK ini adalah dilemahkan dengan dirubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi ini. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Jadi ada 3 undang-undang yang menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 yang paling fundamental karena banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak luput dari peran serta masyarakat yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi pasal 41 ayat 1 dan seterusnya. Selain peran serta masyarakat melalui berbagai ormas, baik itu ormas kepemudaan, ormas keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun pemerintah juga tidak luput memberikan wewenang kepada 2 institusi, yaitu institusi Polri dan institusi Kejaksaan. Sementara di Polri itu ada tindak pidana khusus atau Dirremsus, kalau di Kejaksaan ada yang namanya Kasipitsus, Kasih Tindak Pidana Khusus. Dan untuk lebih jelas lagi dan menangani perkara-perkara besar, pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita kenal saat ini dengan KPK. Nah, kemudian untuk peran serta masyarakat yang sudah diatur oleh undang-undang tersebut, pemerintah juga melalui peraturan presiden memberikan reward, yaitu mencapai 20% dari penyelamatan uang negara tersebut. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian tentang dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya, saya revisi tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi atau tentang KPK. Itulah sahabat literatur hukum sekalian penjelasan singkat
pada bagian kedua tentang tindak pidana korupsi ini. Mungkin untuk lebih dalam lagi kita akan berjumpa kembali dalam part-part berikutnya atau pembagian episode-episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.